Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar fisika pada pertemuan kedua. Nah, kali ini kita masih membahas tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Seperti yang diketahui pada materi sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk hakikat fisika, apabila kalian lupa, silahkan baca-baca lagi ya. Langsung saja kita ke materinya. Metode ilmiah. Metode ilmiah ini artinya suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Di sini ada diagram langkah-langkah ilmiah. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Ini merupakan langkah awal yang perlu kalian lakukan dalam melakukan kegiatan ilmiah. Selanjutnya, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan kalian selesaikan. Setelah itu, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini merupakan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Selanjutnya itu, mengajukan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang kalian ajukan. Setelah itu, kalian harus melakukan eksperimen, di mana hipotesis yang diajukan tadi harus diuji kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Setelah itu, kalian akan menganalisis hasil dan merumuskan masalah. Nah, apabila kebenaran hipotesisnya terbukti, maka hipotesis kalian akan menjadi teori, sehingga dapat dibuat laporan ilmiahnya. Tetapi apabila hipotesisnya tidak terbukti, kalian harus membuat hipotesis yang baru. Nah, di sini syarat pengetahuannya itu dapat disebut ilmu dan dapat dikatakan ilmiah apabila yang pertama itu ada objektif, yaitu pengetahuan yang didapatkan sesuai dengan fenomena yang diteliti atau dapat dikatakan sesuai dengan fakta. Yang kedua, metodik, yaitu pengetahuan yang didapat menggunakan cara-cara yang sesuai penelitian yang terkontrol, yang sesuai metode penelitian yang terkontrol. Yang ketiga, sistematik, yaitu pengetahuan yang didapat merupakan hasil dari proses yang teratur sesuai dengan urutan metode penelitian. Yang keempat, berlaku umum, yaitu pengetahuan yang didapat dari sebuah eksperimen akan sama dengan pengetahuan yang didapat dari eksperimen yang sama. Nah, selanjutnya itu ada keselamatan kerja di laboratorium. Walaupun sekarang kalian belajar online, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian akan menggunakan laboratorium meskipun di kelas, ataupun nantinya kalian kuliah, bahkan nanti di tempat kerja. Nah, di sini ada tata tertib di laboratorium. Yang pertama itu harus membaca petunjuk praktikum. Jadi biasanya sebelum kalian melakukan praktikum, maka nanti ada panduannya atau petunjuknya untuk kalian pelajari. Kemudian yang kedua, menggunakan peralatan praktikum. Nah, menggunakan peralatan praktikum ini kalian nanti harus safety, misalnya memakai jas lab, memakai sarung tangan, kemudian memakai sepatu yang tertutup. Kemudian untuk perempuan yang tidak berhijab, maka wajib harus diikat rambutnya. Kemudian dilarang makan dan minum. Jadi selama praktikum kalian tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh menyimpan makanan dan minum sembarangan di meja kerja. Jadi apabila kalian mau makan dan minum, silakan keluar ruangan laboratorium atau ruangan kelas. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan meja praktikum. Nah, jadi pastikan meja kalian itu selalu bersih, tidak ada sampah sama sekali. Walaupun ada sampah, silakan sampahnya kalian buang ke tempat sampah. Yang kelima, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Jadi biasakan setelah kalian memegang peralatan atau memegang bahan-bahan kimia, kalian itu harus mencuci tangan pakai sabun sampai bersih. Jadi kalian tetap steril setelah melakukan penelitian atau praktikum. Nah, ini contoh perempuan yang memakai jas lab dan rambutnya diikat. Nah, ini larangan makanan minum. Ini harus buang sampah
pada tempatnya, dan ini diwajibkan harus cuci tangan atau dibiasakan cuci tangan dengan air bersih. Selanjutnya, mengetahui jenis bahaya di lab. Nah, yang pertama itu ada bahaya kimiawi, contohnya itu keracunan gas atau uap. Yang kedua, bahaya biologi, contohnya itu penyakit akibat menggunakan mikroorganisme atau jasa training. Yang ketiga, bahaya mekanis, contohnya terkena alat-alat bergerak atau berputar. Yang keempat, bahaya radioaktif, contohnya itu penyakit akibat terkena bahan radioaktif. Yang kelima, bahaya api, contohnya luka terbakar akibat api. Yang keenam, bahaya listrik, contohnya itu tersengat arus listrik. Nah, dicukupkan sekian materi untuk bab 1 ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.